Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yakni iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka
mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mujizat tetap ada. Sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di antara kita, khususnya dalam praktek hidup beriman, orang tetap mencari dan berharap adanya mujizat di dalam kehidupan, terutama pada saat kesulitan dan penderitaan menimpa kita. Maka, tidak heran jika ada acara yang bernada penyembuhan, berbondong-bondong orang datang. Mereka berharap masih ada mujizat terjadi di antara mereka. Tidak salah, tetapi kalau ini menjadi kecenderungan kita, bisa-bisa aktivitas ibadah atau misa mingguan menjadi tidak menarik lagi karena mereka berpikir dalam misa atau ibadah biasa jarang terjadi mujizat dan penyembuhan. Betulkah itu? Mujizat tetap ada, kapan dan dimanapun, karena kita punya Yesus yang hidup, Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini Markus 1 ayat 29 sampai 39 menegaskan mujizat bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus punya misi. Aku datang untuk menyelamatkan dan mengangkat semua penderitaan manusia. Kita sangat beruntung memiliki Allah yang dekat dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita di dunia ini. Ia sungguh bukan bos yang nyaman di surga dan tidak membiarkan sahabat-sahabatnya berjuang sendirian di dunia ini. Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati dan mengharapkan pelayanan bukan sebagai perendahan diri saja, melainkan sebagai cara menyelamatkan manusia yang serba terbatas. Saudara-saudari terkasih, apa yang dilakukan Yesus mungkin hal yang biasa dan duniawi. Ia menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Dua hal yang saat ini ditakuti dan dihindari oleh dunia. Hal yang biasa dan duniawi itu menjadi luar biasa karena Yesus melakukan semuanya dengan cinta yang besar.
Kedekatannya dengan para murid, khususnya Petrus, mendorong Yesus untuk melakukan sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan mereka, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misinya, yakni menyelamatkan manusia dan mengangkat penderitaan manusia. Maka, ada dua hal penting yang bisa kita renungkan. Pertama, menjalin kedekatan bersama Yesus sebagai tuntutan dasar jika kita berharap ada mujizat terjadi. Bagaimana berharap terjadi mujizat dari Yesus jika kita tidak mempunyai kedekatan dengannya? Relasi dengannya yang semakin intim dan hangat menjadi undangan untuk kita semua jika berharap terjadi mujizat di antara kita. Kedua, mujizat itu hak prerogatif Yesus, bukan milik kita. Sekalipun kita mempunyai relasi yang sangat dekat dengannya, bukan otomatis akan terjadi banyak mujizat dalam hidup kita. Mujizat benar-benar anugerah dari Yesus untuk kita. Kita sebagai murid-Nya hanya bisa berharap mujizat terjadi dan masih ada untuk kita. Tapi, ingatlah saudara-saudariku terkasih, bahwa kita hidup dan masih bisa berkarya untuk orang lain, itu pun bagian dari mujizat Tuhan untuk kita. Maka, peristiwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus adalah undangan untuk kita. Mari kita mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Kita bisa berharap mujizat terjadi jika kita juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, yaitu meringankan penderitaan orang, karena pada saat itu Allah dimuliakan dan mujizat pun terjadi. Pada saat kita berbuat baik dengan cinta yang besar, saat itu juga akan terjadi mujizat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.